Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pembelajar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara beber ya, beber calon penghuni surga dan calon penghuni neraka, buku karya Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar. Pada episode yang lalu kita sudah membahas mengenai gambaran neraka, namun belum selesai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada episode yang ketiga ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan mempelajari lanjutannya, yaitu mengenai gambaran neraka. Khususnya nanti akan membahas mengenai luas neraka, tingkatan-tingkatan neraka, bentuk gerbang neraka. Langsung saja teman-teman semua dimanapun Anda berada, bagi yang belum subscribe dan yang baru bergabung, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan ya materi-materi kajian pembahasan kita di channel ini. Oke, langsung saja mengenai luas neraka. Jadi yang pertama kita telah membahas ya mengenai bukti-bukti bahwa neraka itu adalah suatu tempat yang sangat besar, sangat luas dan sangat dalam. Indikasi yang kedua adalah mengenai kedalaman neraka, bahwa batu yang dilempar dari atas neraka akan memakan waktu yang sangat panjang untuk mencapai dasarnya. Jadi Imam Muslim meriwayatkan bahwa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tatkala kami sedang bersama Rasulullah SAW, kami mendengar sesuatu yang jatuh. Beliau bersabda, tahukah engkau apakah itu? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, itu adalah sebuah batu yang dilempar ke neraka 70 tahun yang lalu dan baru sampai di dasar neraka saat ini. Kemudian Imam Hakim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Imam Tabrani dari sahabat Mu'adz dan Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, bila ada batu yang besarnya sama dengan 7 batu khalfat dan batu tersebut dilempar dari tepian neraka, maka ia akan melayang selama 70 tahun baru ia mencapai dasarnya. Jadi yang kedua, hadis ini tadi memberitakan kepada kita mengenai dalamnya neraka, 70 tahun perjalanan. Dan tentu kita nggak tahu ya itu 70 tahun waktu dunia atau waktu akhirat, karena waktu akhirat itu satu harinya 1000 tahun dunia, maka waktu yang sangat lama sekali. Sungguh 70 tahun perjalanan itu. Kemudian itu setara dengan dalamnya neraka, jadi sangat dalam sekali neraka itu berdasarkan hadis itu tadi. Kemudian yang ketiga, dalil yang mengatakan bahwa neraka itu adalah suatu tempat yang sangat dalam. Banyaknya jumlah malaikat yang akan membawa neraka pada hari kebangkitan. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana neraka akan ditarik pada hari kebangkitan berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, waji'a yawma idim bi jahannam, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Ya, Al-Quran surat Al-Fajr surat yang ke-89 ayat 23. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat nanti neraka akan ditarik dengan 70.000 tali. 70.000 tali. Jadi neraka ini sebuah makhluk ya, sebagaimana surga juga makhluk yang Allah ciptakan. Dan ketika waktunya datang kelak, malaikat
yang diperintahkan Allah SWT akan menarik neraka jahanam untuk diperlihatkan kepada seluruh umat manusia jin yang dibangkitkan pada yaumul hisab nanti, ya. Kemudian neraka ini, ya, ditarik dengan 70.000 tali. 70.000 tali, sangat banyak sekali. Lanjutan hadisnya, masing-masing tali dipegang oleh 70.000 malaikat. Jadi 70.000 tali yang dipegang oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Ya, kita hanya dapat membayangkan ya bagaimana betapa besarnya ciptaan Allah SWT yang menakutkan ini, yaitu neraka, yang memerlukan sejumlah besar malaikat yang gagah perkasa tentunya, yang kekuatannya hanya diketahui oleh Allah SWT. Kemudian lanjut bukti yang keempat, yaitu tentang besarnya neraka adalah fakta bahwa dua makhluk yang besar seperti matahari dan bulan hanya akan ditarik oleh dua ekor banteng di dalam neraka. Di neraka itu juga ada binatang-binatang penyiksa. Disimbolkan di sini adalah banteng juga. Tentu banteng dunia dengan banteng akhirat sangat jauh berbeda dan tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuk dari banteng neraka itu. Tetapi kelak akan ada banteng neraka yang kekuatannya mampu untuk menarik matahari dan bulan yang begitu besar. Kita lihat, At-Tahawi meriwayatkan dari Misil al-Athar bahwa Salamah bin Abdurrahman berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan kepada kami bahwa Nabi SAW bersabda, bulan dan matahari akan dihela oleh dua ekor banteng pada hari kebangkitan. Nah, sekali lagi, begitu besarnya ya neraka, dahsyatnya neraka, sehingga penghuninya banteng tadi ya mampu memuat mengangkut matahari dan bulan. Berarti neraka ini sangatlah besar, sangatlah luas, sangatlah dalam. Imam Baihaqi juga meriwayatkan hal ini pada Al-Ba'th wal Nusyur seperti halnya Al-Basar, Al-Ismail dan Al-Khatabi dengan isnad yang sahih menurut persyaratan Imam Bukhari yang meriwayatkan dalam kitab Al-Sahih Al-Mukhtasar dengan perkataan matahari dan bulan akan ditarik di neraka pada hari kebangkitan. Baik sahabat pembelajar dimanapun berada, semoga tetap semangat ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada poin ketiga dari gambaran neraka, yaitu tingkatan-tingkatan neraka. Jadi ada berapa tingkat sih dalam neraka itu? Ya, ada berapa macam ya di dalam neraka itu. Jadi neraka itu ada beberapa macam derajat panas di dalam neraka. Ya, derajat panas itu ada bermacam-macam di dalam neraka, serta tingkatan azab yang telah dipersiapkan Allah bagi para penghuninya. Tidak hanya ada satu tingkatan saja, sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di neraka. Al-Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 145 dikatakan bahwa surga dan neraka mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda. Semakin rendah tingkatan neraka, semakin besar intensitas panasnya ya. Kaum munafik akan disiksa dengan azab yang paling pedih, dan dengan demikian neraka berada dalam mereka, para munafik tadi, berada dalam neraka tingkatan paling bawah.
Jadi Allah SWT berfirman ya, menerangkan mengenai tingkatan-tingkatan surga dan neraka dalam kitab suci Al-Quran. Walikullin darajatum mimma amilun, dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Al-Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 132. Nah, bisa dicek ya sahabat-sahabat belajar. Kemudian dalam firman-Nya yang lain di dalam halaman 26 dari kitab yang dikarang oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asikor ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bisal masir. Hum darajatun indallahi wallahu basirun bima ya'malun. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemungkaran yang besar dari Allah dan tempatnya adalah jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-Imran surat yang ketiga ayat 162 sampai 163. Abdurrahman bin Sa'id bin As-Salam berkata, tingkatan-tingkatan surga semakin ke atas, sedangkan tingkatan-tingkatan neraka semakin menurun. Diriwayatkan ya dari beberapa ulama salaf generasi awal bahwa orang-orang fasik atau pendosa di antara orang-orang yang berakidah tauhid, di orang yang beriman bertauhid pada Allah dengan benar, tetapi dia fasik atau banyak dosa, banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, tapi dia meyakini dengan akidah yang benar, itu masuk ke neraka dan akan berada pada tingkatan pertama. Kemudian orang-orang Yahudi akan berada pada tingkatan kedua, orang-orang Nasrani berada pada tingkatan ketiga, orang-orang Sabi'in berada pada tingkatan keempat, dan orang-orang Zoroaster atau Majusi berada pada tingkatan kelima. Orang-orang Arab musyrik berada pada tingkatan keenam, dan orang-orang munafik berada pada tingkatan ke-7. Ini menurut ulama salaf generasi awal. Jadi beberapa kitab memberi nama pada tingkatan-tingkatan ini. Jadi tingkatan pertama adalah jahanam, tingkatan kedua disebut ladha, tingkatan ketiga disebut hutomah, tingkatan keempat disebut asakir, tingkatan kelima disebut sakor, tingkatan ke-6 al-jahim, dan tingkatan ke-7 al-hawiyah. Namun ini bukan patokan ya teman-teman. Ini hanya beberapa kitab yang menyebutkan adanya seperti ini. Untuk secara betulnya hanya Allah SWT yang lebih mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi keadaan neraka berikut penamaannya kelak di kehidupan akhirat. Jadi tidak ada dalil untuk pembagian para penghuni neraka atas nama-nama yang diletakkan pada masing-masing tingkatan. Yang benar adalah bahwa semua nama tersebut, ada jahanam, ada ladha, ada al-hutomah, dan lain-lain itu tadi merupakan nama-nama alternatif yang diketahui sebagai neraka secara keseluruhan dan tidak diberikan pada suatu bagian atau bagian yang lain dari neraka. Juga diketahui bahwa orang-orang akan ditempatkan pada tingkatan neraka yang berbeda-beda dengan besarnya kekufuran dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Baik, itu tadi teman-teman. Jadi yang jelas berdasarkan dalil-dalil tadi, neraka itu bertingkat-tingkat. Jadi semakin bawah itu maka siksaannya akan semakin pedih. Sementara tadi ada sedikit menyinggung tentang surga. Surga itu tingkatannya ke atas, dan semakin atas semakin nikmat karena akan semakin dekat dengan
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lanjutkan pada pembahasan kali ini, satu lagi atau nanti akan bersambung mengenai pintu gerbang neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan kepada kita bahwa neraka mempunyai 7 buah pintu gerbang. Nah, ada 7 buah pintu gerbang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babim minhum juz'um maksum. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Nah, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Quran surat Al-Hijr surat yang ke-15 ayat 43 dan 44. Dari ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir memberikan komentar atas ayat tersebut, ya. Ini berarti bahwa setiap pintu gerbang telah dialokasikan bagi para pengikut iblis, pengikut setan tadi disebutkan dalam ayat di surat Al-Hijr tadi ayat 43-44 yang akan memasukinya dan mereka tidak akan mampu menghindarkan diri. Semoga Allah SWT melindungi kita darinya. Setiap orang akan memasuki pintu gerbang tersebut menurut amalnya dan akan diletakkan pada tingkatan neraka menurut amalnya pula. Jadi seberapa besar dosanya, semakin besar dosanya berarti tingkatannya akan mendapatkan azab yang lebih pedih. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata pada waktu khutbah, pintu gerbang neraka itu seperti ini. Abu Harun berkata, neraka itu berlapis-lapis, satu di atas yang lain. Diriwayatkan pula bahwa ia berkata, pintu gerbang neraka berjumlah 7, satu di atas yang lain. Yang pertama akan terisi, kemudian yang kedua, ketiga, sampai semuanya terisi. Ketika orang-orang kafir masuk neraka, pintu gerbangnya akan dibuka dan mereka memasukinya untuk tinggal di sana selama-lamanya. Dalam Quran Az-Zumar, ya, kita bisa melihat ayat ke-71, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berrombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, orang-orang kafir tadi, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Tetapi mereka tetaplah kafir walaupun sudah datang pemberi peringatan, telah datang Rasul mengenai pertemuan di akhirat, bahwa ada hari penghisaban. Maka tetaplah mereka menjadi orang-orang kafir yang akan memasuki pintu-pintu neraka sesuai dengan amalannya, amalan buruknya tentu. Setelah berada di dalamnya, mereka akan diberitahu. Ini lanjutan dalam surat Az-Zumar ayat 72, qila dakhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabisa masawal mutakabbirin. Dikatakan pada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi pintu-pintu gerbang ini akan dikunci bagi orang-orang fasik, dan mereka tidak lagi mempunyai harapan untuk keluar dari tempat tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru biayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum muqsadah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami,
mereka itu adalah golongan kiri, mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Surat Al-Balad surat yang ke-90 ayat 19-20. Ibnu Abbas berkata, ditutup rapat maksudnya adalah pintu neraka tersebut akan dikunci. Al-Mujahid menggaris bawahi kata mu'syadah sebagai hukuman yang akan menghimpit orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Kecelakaan. Ini penggalan suratnya ya. Yang artinya bacaan suratnya tadi bukan Al-Humazah. Ini ada surat Al-Humazah ayat 1-9 yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pintu gerbang neraka akan dikunci di belakang mereka. Ibnu Abbas berkata, dalam kolom-kolom yang direntangkan, berarti bahwa pintu gerbang tersebut akan direntangkan. Aisyah berkata, pintu tersebut adalah tiang yang terbuat dari besi. Muqatil berkata, pintu-pintu gerbang tersebut akan ditutup rapat di belakang mereka dan dikunci dengan baut besi, sehingga pedih dan panas akan terasa semakin kuat. Pernyataan direntangkan atau direnggangkan diterapkan pada tiang penyangga, berarti bahwa skrup-skrup yang digunakan untuk mengunci pintu gerbang tersebut sangat panjang, karena baut atau skrup yang panjang akan lebih kuat daripada yang lebih pendek. Jadi pintu-pintu gerbang neraka bisa dibuka dan ditutup sebelum hari pengadilan. Nabi SAW menjelaskan bahwa pintu-pintu neraka terkunci selama bulan Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa ketika bulan Ramadan tiba, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Jadi itu teman-teman, di antara informasi yang dapat kita bahas pada episode kali ini mengenai pintu gerbang neraka dan tingkatan neraka. Pintu gerbang neraka itu sudah Allah tetapkan untuk masing-masing orang fasik sesuai dengan amalannya, amalan buruknya. Ini jelas tadi ada secara jelas di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa ada 7 pintu neraka. Jadi teman-teman bisa disimak ulang, diputar ulang agar semakin jelas untuk pembahasan yang episode kali ini. Baik, episode selanjutnya kita akan bahas mengenai bahan bakar neraka. Jadi apa saja ini bahan bakar neraka? Yaitu neraka yang sangat besar, sangat luas yang harus sediakan. Sebenarnya bahan bakarnya apa sehingga menimbulkan panas yang sangat berlebihan. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.